Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga saat ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Dr. Rita Tricahyaningsih. Untuk memenuhi tugas akhir semester 1 mata kuliah Hospital Entrepreneur Leadership, program Pasca Sarjana Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Trisakti Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apa sih itu administrasi rumah sakit. Selama ini ketika lulus dan masuk dunia kerja, lulusan masuk dalam dunia kerja, lulusan dari jurusan kesehatan itu selalu identik dengan perawatan dan pengobatan kepada pasien. Padahal nggak selalu harus berhubungan dengan pasien. Ada juga yang namanya pelayanan administrasi atau manajerial. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan memiliki peran untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan di era globalisasi dan banyaknya tantangan yang ada di masyarakat, rumah sakit itu membutuhkan itu tadi, pelayanan administrasi yang handal agar dalam pelayanannya dan pengelolaannya dapat berjalan baik dan berkembang. Nah, jurusan yang dikhususkan untuk tenaga kesehatan agar memiliki kemampuan manajerial yaitu adalah jurusan administrasi rumah sakit itu. Nah, apa sih itu administrasi rumah sakit? Apa sih administrasi rumah sakit itu? Administrasi rumah sakit merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara, dan mampu mengembangkan mutu dan pelayanan rumah sakit, klinik, puskesmas, dan berbagai layanan kesehatan lainnya. Jika dulu seorang admin yang bertugas di rumah sakit adalah orang yang memiliki background administrasi ataupun manajemen keuangan, maka kini orang yang memegang kendali penuh atas administrasi dan manajemen adalah seorang lulusan dari jurusan administrasi rumah sakit. Kenapa sih kok harus seorang lulusan dari jurusan administrasi rumah sakit? Karena seorang yang menguasai manajerial rumah sakit juga harus paham betul dan memiliki pengetahuan tentang rumah sakit. Kenapa sih kita harus memilih jurusan administrasi rumah sakit? Apabila kamu punya cita-cita untuk berperan serta dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, maka jurusan ini bisa menjadi pilihan yang tepat karena kamu akan memahami seluk-beluk operasional dan manajemen rumah sakit dan bisa mewujudkan apa yang ideal bagi kesembuhan pasien rumah sakit. 4 fakta menarik tentang jurusan administrasi rumah sakit. Yang pertama, ranah kerja yang tidak berhubungan dengan pelayanan terhadap pasien. Karena jurusan ini bisa dibilang jurusan manajemennya anak kampus kesehatan. Yang kedua, mata kuliah yang lebih mengarah ke jurusan manajemen. Ketika kita memilih jurusan administrasi rumah sakit, jangan kaget jika kita lebih banyak mempelajari tentang manajemen. Akuntansi, perpajakan, administrasi perkantoran, hukum perundang-undangan rumah sakit, korespondensi bisnis, hingga manajemen logistik dan lain-lain. Hanya terdapat pada beberapa kampus saja di Indonesia. Politeknik Al-Islam Bandung, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Stikes Muhammadiyah Bojonegoro, Urindo, Universitas Trisakti Indonesia. Nah, sekarang ini kalau Urindo sudah akreditasinya A loh. Stikes Bustanul Ulum Langsa, Universitas Esa Unggul Jakarta, Akademi Administrasi Rumah Sakit Mataram, Stikes Mega Reksi Makassar, Stikes Indonesia Maju Jakarta, Universitas Indonesia, Universitas Alma-Ata, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Prospek kerja lulusan administrasi rumah sakit lebih luas.
prospek kerja lulusan administrasi rumah sakit itu mau jadi apa, dan kerjanya nanti di mana sih. Dia bisa sebagai admission rumah sakit pada unit rawat jalan, rawat inap, UGD, penunjang medik. Bisa sebagai customer service rumah sakit, medical record, sekretariat umum, atau komite medik atau direksi, manajemen keuangan rumah sakit, marketing rumah sakit, sumber daya manusia rumah sakit, logistik rumah sakit, general affair rumah sakit, dan sistem informasi rumah sakit. Kerjanya hanya bukan saja di rumah sakit, tapi lulusan administrasi rumah sakit juga bisa bekerja di instansi pemerintahan hingga BUMN yang bergerak di bidang kesehatan. Di Kemenkes Republik Indonesia, BPJS Kesehatan, Kimia Farma, dan BUMN untuk kesehatan. Jadi, yuk tunggu apa lagi? Fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit, itu sangat dibutuhkan. Karena sekarang hampir setiap kecamatan itu minimal memiliki satu rumah sakit. Jadi kamu nggak usah khawatir lagi tuh prospek kerjanya, nanti kerjanya di mana. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman, terutama khususnya bagi diri saya sendiri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.